Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Cikgu Arjun di sini di dalam program pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas materi untuk siswa kami kelas 12 atau kelas 3 SMA. Pada pembelajaran hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran sebelumnya, masih membahas mengenai materi atau pada bab statistika. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai ukuran pemusatan data yang terdiri dari 3 ukuran, ada min, ada median, dan ada modus, baik untuk data tunggal maupun untuk data yang berkelompok. Maka ukuran yang berikutnya dari statistika itu namanya ukuran apa ukuran letak data itu? Ukuran letak data ini adalah ukuran suatu data yang berurutan yang berdasarkan pada letak, ya, letak di dalam suatu distribusi data. Artinya datanya itu telah terurut, kemudian kita bagi menjadi fraktil, ya. Fraktil itu beberapa bagian atau fraksi yang sama besarnya. Maka fraktil di sini atau ukuran letak data ini ada 3, ya, bagian yang kita kenal. Ada namanya kuartil, ada desil, dan ada presentil. Nah, ini yang 3 ini kita pelajari. Ini 2 sekaligus akan kita lihat nanti apa itu kuartil, apa desil, dan apa itu presentil. Sekarang kita lihat untuk data tunggal. Apa itu kuartil? Kuartil itu adalah nilai, ya, nilai yang membagi data terurut, ya. Ini datanya harus diurutkan dulu dari yang kecil ke yang besar, ya, datanya, nilainya itu harus diurutkan dulu. Itu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, artinya kuartil ini paling sedikit nilainya atau angkanya atau datanya banyaknya 4 buah. Tidak boleh kecil dari 4. Kalau kecil dari 4 berarti kita tidak bisa membagi data menjadi 4 bagian. Jadi ini nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Itu namanya kuartil. Nanti disingkat dengan Q, ya. Nih. Nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Ya, 4 bagian yang sama. Dan apa desil? Ini disingkat D, ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kuartil.
Kalau ada nilai yang membagi data menjadi 4 bagian, berarti banyak kuartil itu ada 3 buah. Ya. Nah, yang terdiri dari Q1 ini yang terdiri dari Q1 atau kuartil pertama, kuartil kedua ini juga disebut dengan median ya. Kemudian kuartil akhir terakhir Q3. Ya. Q1, Q2, Q3. Ya. Artinya misalnya ini data X1 ini misalnya datanya ada 7 buah. Ya. Berarti Q1 ini adalah data yang karena dia membagi 4 bagian, berarti data pertamanya, nilai yang Q1-nya kuartil pertama itu membagi data menjadi 1/4 bagian. Yang kuartil keduanya membagi data menjadi 2/4 bagian. Q3-nya 3/4 bagian. Jadi untuk mempermudah, kalau kita lihat, kita cari median dulu atau kuartil kedua. Kalau kita lihat ini kuartil 2 ya. Berarti Q1-nya di sini. Ini Q3. Ini dia. Ya, ada 4 bagian. Tuh 2, 3, 4. 4 bagian yang sama. Tidak boleh sama, tidak sama. Ya. Ini karena kenapa? Banyak datanya ganjil. Ya, banyak data ganjil dan banyak data setelah Q2 sebelum Q2 juga ganjil. Banyak data setelah Q2 juga ganjil. Tuh 2, 3, tuh 2, 3. Sehingga nanti Q1-nya juga terletak pada datanya sendiri atau nilainya. Q3 juga terletak pada nilainya. Ya. Bukan berada antara data. Ya. Nanti ada terlihat nanti soal datanya berkoma ya, atau Q kuartilnya berkoma. Ini dia. Nanti kita lihat contoh. Nah, sekarang bagaimana menentukan kuartil data tunggal? Maka untuk menentukan nilai Q1, Q2, Q3, maka QI, kita lihat I ya, kita buat I. I-nya ini adalah 1, 2, atau 3. Ya, karena kuartil ke I. Yang namanya kuartil cuma ada 3. Karena dia membagi 4 bagian. Berarti ada 3 kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Berarti adalah nilai ke I dalam kurung N tambah 1/4. Karena dia membagi 4. I-nya sama dengan 1, 2, 3. Nah ini. Nilai ke atau data yang ke IN tambah 1. Tinggal mengganti I-nya. Berapa data kuartil berapa yang dicari? Kalau kuartil kedua berarti ganti I-nya 2. N-nya ini adalah banyak data. Ya. N banyak data. Ini yang seperti ini cara membuatnya.
Nih. Begitu juga dengan desil dan presentil. Ya. Desil itu adalah nilai yang membagi data terurut, ini harus datanya diurutkan dulu, menjadi 10 bagian yang sama. 10 bagian. Desil ya. Berarti I-nya nanti ada 10. Ini nak bagi 4 lagi, jadi bagi 10. Ya. Berarti kalau untuk mencari desil, minimal banyak datanya ada 10. Kalau kurang dari 10 berarti tidak. Ya. Minimalnya ada 10 banyak datanya. Ya, kalau untuk mencari kuartil minimal banyak data 4. Desil minimal 10 dan presentil lebih banyak lagi. Minimal 100 karena presentil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Ya, terurut. Berarti desil langsung aja ya, desil ke I adalah nilai ke I dalam kurung N tambah 1/10. Ya, langsung saja rumusnya. Dengan I-nya 1, 2, sampai 9. Karena dia membagi data menjadi 10, berarti banyak desilnya yang kita cari cuma 9. Ya, bukan 10. Kalau ini membagi data menjadi 4, banyak kuartil cuma 3. Kalau ini desil, dia membagi data menjadi 10 bagian, berarti banyak desil itu ada 9. Ya, N-nya banyak data. Sama. Kemudian presentil, PI. Nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian, berarti banyaknya ada 99 I-nya. N tambah 1 bagi 100. Berarti I-nya dari 1 sampai dengan 99. N tetap banyak data. Ini rumusnya. Rumus ini yang kalian hafal ya. Enggak sulit sebetulnya untuk menghafal. Ya. Ini minimal banyak datanya 4, ini minimal banyak data 10, ini minimal banyak datanya 100 buah. Nah, tinggal lagi melihat ke contoh. Nih. Tentukanlah yang ini yang dicari kuartil ketiga saja, tidak semua kuartil ya. Bukan Q1 gitu, cuma Q3. Yang ini desil keempat. Yang tidak dicari D1 sampai D9 ya. Ini cuma P atau presentil ke 60. Ya, jawab. Yang nomor 1. Yang pertama datanya itu diurutkan terlebih dulu. Berarti data setelah diurutkan atau sudah terurut. Ini ya. 3 paling kecil 3. 4-nya 2 kali 4 5 banyak datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 1 2 3 4 5-nya 1 6 1 juga 7 1 8 1 9 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pas. Maka rumus QI sama dengan nilai K atau data ke I dalam kurung N tambah 1 bagi 4. Ya, bagi 4. Berapa tuh? Artinya masukkan I-nya 3.
Q3 sama dengan nilai ke-3 dalam kurung banyak n-nya. Berarti n-nya ini ada 9. 9 tambah 1 ya. 9 tambah 1 bagi 4. Bawa ke sini. Q3 sama dengan nilai ke 3. 9 tambah 1 10. 3 dalam kurung 10/4. Nilai ke 30 bagi 4. Ya, 3 kali 10, 30 bagi 4. Nilai ke berapa itu? 30 bagi 4. 7,5 ya. 7,5. Nilai ke 7,5. Apa maksudnya? Berarti data nilainya terletak di data ke 7,5. Berarti hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Berarti antara 8 dan 9. Apakah langsung kita buat 8,5? Enggak ya. Terletak pada data ke-7 ditambah dengan setengah belakangnya dikali dengan di atas data ke-7 data ke-8 dikurang data ke-7. Jadi ini cara belajarnya. Lihat ya, betul-betul. Kuartil ketiga kan terletak pada nilai ke-7,5 ya, artinya terletak pada data yang ke-7,5 ya. Berarti data ke-7,5 itu antara data ke-7 dan data ke-8. Di sini ya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 X7, ini X8. Berarti dia terletak di data 7 ya. Data 7 berapa? 8 ya nilainya. 8. Karena dia lebih setengah berarti 0,5. Nah, lebih 0,5 dikali X8 ya, karena data ke 7,5 itu terletak antara X7 dan X8. Namanya data 7,5 berarti terletak di data ke-7 dan data ke-8. Karena 7,5 tentu data antara sini ya. Berarti X8 nya 9, X7 nya berarti 9 kuranglah 8 ditambah 0,5 dikali 9 kurang 8 1. 8 ditambah 0,5 ke 1 tetap 0,5. Maka kuartil ketiga adalah 8,5. Berarti di sini dia kuartil 3 antara data yang ke-7 dan data yang ke-8. Karena terletak di nilai 7,5. Jadi kalian jangan salah ya. Kalian taruh pula 7,5 kan di sini kata kalian kan. Data yang ke-7,5 hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data 7,5 berarti antara nilai 8 dan nilai 9. Terletak antara data yang ke-7 dan data yang ke-8. Ini caranya. Kalau dia berkoma letak datanya, berarti cara untuk mencari Q-nya seperti ini lagi. Nih. Jadi 7,5 itu terletak di data yang ke-7 ditambah setengah. Ya, data yang ke-7 tambah setengah. Nah, yang di belakangnya adalah data yang ke-8 kurang data yang ke-7. Sekarang kita cari yang B, yang 2. Tentukan desil keempat dari data, ya.
desil keempat dari data ini. Gimana cara mencarinya? Pertama tentu diurutkan dulu data setelah terurut. Tengok yang paling kecil 20 ya. 20 satu cuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 banyak datanya. 21 ada 2 22 1 23 1 24 1 juga 25 2 26 1 272 ya 28 29 30 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Betul. Ini dia data yang terurut. Maka ini sudah berarti bisa dihapus. Maka desil KI adalah nilai K. Sebetulnya nilai K bisa diganti dengan data yang K. Nilai K I dalam kurung N tambah 1 per 10. Nah, ganti I-nya dengan, karena yang kita cari adalah desil keempat, ya. Berarti ganti I-nya dengan 4. Nilai ke 4 dalam kurung, banyak datanya 14, tambah 1 bagi 10. Sama dengan nilai ke 4 dalam kurung 15 per 10 ya, 15 per 10 di sini ya. Maka D4 buat sini, D4 sama dengan nilai ke 4 dikali 15 60 per 10. Berarti nilai ke 60 bagi 10 6. Nah, ini mudah. Ini yang ke-6, lihat. 1 2 3 4 5 6, berarti nilainya 2. Tidak ini D 6. Desil keempat ya, desil yang ke-4. Jadi desil keempat terletak pada data yang ke-6 atau nilai yang ke-6. 1 2 3 4 5 6 24 lah desil yang ke-4. Nih, udah kan? Nah, selanjutnya yang terakhir. Kalau misalnya ini yang berkoma juga 6, sekian. Ini kan datanya letak data ke-6 ya. Berarti ini nanti ganti X6 ditambah berapa koma belakang. Ya, tentu terletak kalau koma 6,2 misalnya, berarti terletak antara data ke-6 dan data ke-7. Ya. Seperti itu. Sama dengan ini. Ini kalau namanya presentil ya. Sebetulnya desil presentil bisa ditaruh dalam suatu data tabel ya, dalam tabel. Tapi karena ini datanya lebih dari banyak datanya harus, ini udah sampai 100 ini ya. Harus lebih dari 100 nih ya. 20 20
presentil banyak datanya harus lebih dari 100 silsilah ya. Artinya 100 ke atas. Ini berarti 45 udah ya. Dan lebih 100. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Kalau ini sudah terderet ya, sudah terurut 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma frekuensinya yang beda. Ini sudah terurut ya. Maka untuk menentukan presentil dengan data dalam tabel seperti ini, sebetulnya sama dengan ini. Berarti yang nomor 3 sudah terurut ini ya. Maka presentil ke I sama dengan nilai ke I dalam kurung N tambah 1 bagi 100. Sini P ganti I nya dengan 60. Persentil yang ke 60 sama dengan nilai ke 60 dalam kurung banyak data berapa? Hitung. 7, 11, 17, 20. 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 120. Berarti banyak datanya 120 ya. Berarti 120 tambah 1 per 100. Ya. Sama dengan nilai ke 60 per kali 121 per 100. Berarti nilai ke 60 dikali 121 ya. 1260 per 100. Buat sini berarti P60 nilai ke 60 bagi 100, 72,6. Data yang ke 72,6. Berarti X72 ditambah lebihnya 0,6 kali data yang ke 73 kurang data yang ke 72. Ini dia cara mencarinya. Karena letak presentil yang ke 60 itu terletak pada data yang ke 72,6. Berarti ya, data yang ke 72,6 itu terletak antara data yang ke 72 dan data yang ke 73. Ya. Berarti 72 lebihnya 0,6. Nah, dia terletak antara data ke 73 dengan 72. Berarti berapa data yang ke 72? Hitung. Coba hitung baik-baik. 20 tambah 25 45 tambah 22 67 tambah 24 91. Berarti datanya terletak di frekuensi 24. Di sini letak frekuensi 24. Berarti nilai 7 kan ada 24, berarti 7. Berarti 7 ini ya, buat sini ya. 7 ditambah 0,6 dikali data 73 juga terletak di frekuensi 24. Berarti 7 dikurang 7 ditambah 0,6 dikali 0 ya, sama dengan 7 ditambah 0,6 kali 0 berarti 7. Berarti presentil ke 60 adalah 7 ya. Berarti presentil ke 60 terletak di frekuensi 24, nilainya adalah 7 karena dia terletak di data yang ke 72,6
terletak antara data ke-72 dan data ke-73. Data 72 terletak di frekuensi sini, data 73 juga terletak di frekuensi ini. Tentu dia nilainya 7. Bisa jadi nanti persentil ke-61 juga nilainya 7. Mungkin datanya terletak di sini. Persentil 61. Persentil 62 mungkin juga di sini. Bisa jadi 7 juga. Karena 7 itu banyak. 7 ada 24 buah. 7. Ini tidak terlalu rumit ya. Kalau datanya pas pada nilai atau kalau nilainya terletak pas pada datanya, maka mudah seperti yang nomor 2 tadi ya. Tapi kalau misalnya datanya itu terletak pada atau nilainya terletak pada data yang berkoma, nah seperti ini cara mencari. Ya. Jadi lihat langkah demi langkah ya supaya mempermudah kalian untuk mempelajarinya satu persatu. Ya. Ya, langkah per langkah. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai sekian. Yang belum memahami atau belum paham dengan apa yang kita pelajari hari ini boleh ditanyakan di kolom komentar atau bertanya pada temannya yang sudah memahami ini. Jadi hanya sampai sekian yang dapat disampaikan pada hari ini. Itu Bapak cukupkan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.